Sahabat insan kamil, kenapa kita tidak boleh berlebihan dalam banyak hal? Karena berlebihan akan ada dampak negatifnya. Artinya, berlebihan adalah sesuatu hal yang sia-sia ataupun mubazir. Sahabat insan kamil, pernahkah kita merasa bahwa apa yang dibutuhkan sudah tercukupi? Apa yang diinginkan sudah terpenuhi? Namun, tentunya ketika kebutuhan sudah tercukupi, keinginan sudah terpenuhi, manusia senantiasa ingin lagi dan lagi, ingin terus-menerus menambah apa yang diinginkannya. Bahkan bisa jadi keinginan tersebut tidak merefleksikan kebutuhan yang sebenarnya, namun keinginan tersebut lebih untuk mengakomodir hal-hal yang sebetulnya tidak dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kesederhanaan adalah pertengahan, dan tentunya manusia yang bijak senantiasa mempertimbangkan segala sesuatunya. Ketika manusia berlebih-lebihan dalam suatu hal, maka tentunya apa yang menjadi kelebihan sebenarnya ini harus menjadi catatan. Misalnya saja, ketika kita hanya memerlukan kendaraan satu, dan itu sudah mencukupi untuk mobilitas bekerja kita, untuk mobilitas hal-hal yang lain. Namun keinginan kita ingin menambah kendaraan sampai dengan 3, 4, dan seterusnya. Bukan karena kebutuhan, namun karena keinginan semata. Apa yang berlebihan tentunya akan terjadi kemubaziran. Demikian juga pakaian. Ketika kita masih mempunyai pakaian yang cukup, dan itu masih layak dipakai untuk bekerja misalnya, ataupun menghadiri resepsi-resepsi tertentu, undangan-undangan tertentu. Namun karena kita ingin lagi dan lagi, kita pun membeli pakaian sehingga pakaian tersebut begitu banyak, dan itu adalah di luar kebutuhan yang sebenarnya. Maka tentunya hal-hal seperti ini kita harus mulai memetakan apakah membeli barang-barang yang di luar kebutuhan ya hanya untuk memenuhi keinginan saja, itu betul-betul harus kita perjuangkan untuk mendapatkannya. Bukankah kita harus berhemat walaupun kita mampu, walaupun kita mempunyai uang yang banyak, namun ketika hal tersebut sebenarnya di luar kebutuhan, maka tentunya lebih baik uang tersebut dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain yang menjadi skala prioritas. Misalnya membantu masyarakat yang miskin ya. Kemudian bagaimana juga ditabungkan untuk amal jariah, ataupun juga ditabungkan untuk masa depan, dan banyak hal positif yang lainnya lagi. Untuk itu sahabat insan kamil, kesederhanaan merupakan posisi tengah. Kesederhanaan bukan saja yang berkaitan dengan harta benda, namun juga dengan tingkah laku kita, tindak tanduk kita. Janganlah kita terlalu berlebihan dalam segala sesuatu. Jika kita misalnya melakukan aktivitas rekreasi, maka janganlah terlalu berlebihan, sehingga rekreasi ini menghabiskan segala biaya yang begitu besar. Apakah manusia tidak boleh berkreasi? Sangat boleh, bahkan itu bermanfaat. Namun tentunya kita harus melakukan rekreasi tersebut dengan proporsional. Dalam artian bahwa biaya yang dialokasikan untuk rekreasi tersebut itu tidak akan mengganggu alokasi yang lainnya. Tidak mengurangi alokasi-alokasi yang memang dibutuhkan untuk menopang kehidupan sehari-hari. Kita pun harus sederhana dalam berperilaku ya. Bagaimana kita tidak berlebihan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kita harus jaga sikap kita, menghormati, menghargai. Jangan sampai ya kita berlebihan sehingga kita tidak lagi menghargai dan menghormati seseorang.
Sahabat insan kamil, manusia yang bijak adalah manusia yang proporsional tentunya. Ketika seseorang mampu menempatkan dirinya secara proporsional, maka itulah yang terbaik. Janganlah sampai justru terjadi dua kutub ekstrim yang berbeda, baik itu berlebihan ataupun sangat berkekurangan. Ketika seseorang mempunyai uang yang berkecukupan, namun karena amat sangat hematnya, bahkan ya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bisa meningkatkan kualitas hidupnya itu tidak diberikan. Maka ala kadarnya, rumah ala kadarnya, kendaraan ala kadarnya. Seharusnya kendaraan ini memberikan kenyamanan, memberikan mobilitas yang lebih baik. Namun dengan ala kadarnya justru kendaraan tersebut tidak bisa maksimal menopang kehidupannya. Seperti alat komunikasi, ketika memang kebutuhannya mempunyai kapasitas yang lebih banyak, sistem operasi yang lebih baik karena memang kebutuhan bekerja. Namun ketika sangat berhemat, dia membeli alat komunikasi tersebut dengan ala kadarnya, maka bagaimana jadinya? Tentunya sangat berkekurangan itu adalah tidak baik. Sangat berlebihan itu juga adalah tidak baik. Bagaimana sekali lagi kita proporsional bisa menempatkan dua kutub yang berbeda, yang kontradiktif. Disinilah bagaimana ketika kita membelanjakan uang kita, bersikap terhadap orang lain, semuanya berdasarkan kebutuhan, semuanya berdasarkan keinginan yang wajar. Bukan untuk ria, bukan untuk ujub, bukan untuk sum'ah, tapi betul-betul untuk kemaslahatan yang bisa menopang kehidupannya menjadi manusia yang terus dibangun ya dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Ketika seseorang ya terus berpikir bagaimana ya keinginannya dipenuhi. Perlombaan bukan lagi perlombaan dalam memperbaiki diri, tapi perlombaan adalah memperbanyak kendaraan, memperbagus pakaian, mempermegah rumah, dan sepanjang uangnya tersedia, maka itu tidak ada kesudahannya. Namun, apakah itu semua bisa dinikmati dengan sebenarnya? Berapa kendaraan yang bisa dimanfaatkan? Berapa pakaian yang bisa dipakai? Dan sungguh, seseorang yang sekali lagi bisa mengukur dengan tepat kesederhanaan, maka tentunya ini akan memberikan kemaslahatan yang amat besar. Sahabat insan kamil, watak sederhana haruslah betul-betul kita tumbuh suburkan. Kalaulah misalnya kita dalam satu hari misalnya mengeluarkan uang Rp1.000, maka kita kaji kembali apakah pengeluaran tersebut sudah sesuai dengan yang seharusnya. Apakah sebetulnya pengeluaran tersebut itu adalah berlebihan. Seandainya kita kaji dengan sungguh-sungguh bahwa sebetulnya pengeluaran cukup Rp800, maka kita upayakan, kita kendalikan keinginan kita, sehingga keinginan kita bisa tunduk kepada ya pemikiran yang positif, pemikiran yang terkendali, sehingga apapun yang dilakukan baik dalam bentuk pengeluaran itu betul-betul bisa dikendalikan dengan baik. Sahabat insan kamil, sekali lagi bahwa jalan yang terbaik adalah jalan pertengahan, bukan yang sangat berkekurangan, bukan yang sangat berlebihan. Bisa menempatkan antara kebutuhan dan keinginan, antara hal-hal yang membawa kepada kemanfaatan atau hanya untuk perkara-perkara yang sebetulnya itu hanya untuk ria, ya, untuk berbangga-bangga, ya, satu sama dengan yang lain. Dan dunia ini adalah sementara, bahwa sebaik-baik harta adalah di tangan orang yang soleh. Karena dengan harta tersebut berada di tangan orang yang soleh, kemanfaatannya akan terasa bagi manusia yang ada di sekitarnya. Demikian sahabat insan kamil dari pantai Rancabuaya, Garut Selatan, Jawa Barat.
Terima kasih, jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.